anak sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Iya, langsung harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap ceria, penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadat kita berdoa ya. Ikuti Rasul. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan sapa selamat pagi sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Lagu kedua, kita angkat pujian yang kedua. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita? Dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita angkat pujian ku daki, 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 daki. Tahu ya adik-adik ya? Kita mulai gerakannya ya. Di kiri kau ada.
persiapkan persembahannya ya. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan, memberkati papa mama kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami, Tuhan berkati guru-guru kami, Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26. Semua mengajak semua adik-adik ikut membaca nats firman Tuhan pada pagi ini. Semuanya buka suara, baca secara perlahan-lahan. Mari kita sama-sama membaca. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut adik-adik, bagaimana kehidupan orang tersebut? Pasti adik-adik mengatakan, oh dia itu pasti adalah orang kaya. Duitnya banyak. Dia banyak temannya. Dan dihormati. Tapi adik-adik coba lihat lagi gambar yang berikut ini. Nah, menurut adik-adik bagaimana
orang tersebut. Wah, adik-adik pasti mengatakan, oh dia itu pasti adalah orang miskin. Karena apa? Bajunya koyak-koyak, compang-camping, jorok, dekil, bau, pasti gak ada temannya. Kemudian dia pasti gak punya duit, dijauhi oleh orang-orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang yang berbeda status sosialnya. Yang pertama, pada waktu itu dikatakan ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Pada waktu itu, Yairus dia datang mencari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak orang. Dia bertelut di hadapan Tuhan Yesus, memohon supaya Tuhan Yesus bisa membangkitkan anak satu-satunya yang baru saja meninggal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yairus itu dia selain kepala rumah ibadat, dia pastinya adalah orang yang terpandang. Dia juga mempunyai banyak uang. Dia mempunyai banyak teman-teman dan juga orang-orang sangat segan kepadanya. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus mendengar permohonan daripada Yairus, Tuhan Yesus mengajak Yairus untuk pergi ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, begitu banyak orang yang menghampiri Tuhan Yesus. Dan dari antara begitu banyak orang, rupanya ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun dia sakit pendarahan. Kalau sekarang itu sakitnya itu bisa dikatakan dia menstruasi atau dia haid selama 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya perempuan ini sangat menderita. Dia sudah pergi ke dokter, dia mencari tabib, dia mungkin mencari orang pintar, sehingga kemudian uangnya juga habis untuk berobat. Dan karena uangnya habis, membuat dia akhirnya jatuh miskin. Dia bukan hanya miskin, tetapi juga dia dianggap najis. Itulah sebabnya adik-adik, ketika Yesus ada di antara kerumunan orang banyak, secara diam-diam perempuan itu memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Kenapa dia memegang ujung jubah Tuhan Yesus secara diam-diam? Karena pada waktu itu dia takut ketahuan oleh orang banyak. Karena dia dianggap najis. Dia dianggap najis, dia tidak boleh dekat dengan orang banyak. Kemudian kalau orang najis ini dia kena kepada orang lain, maka akan dilakukan satu ritual untuk menyucikan atau juga untuk membersihkan supaya orang tersebut bersih dari kenajisan. Dia tidak boleh dekat dengan orang-orang. Dia juga tidak berani memberitahukan sakit yang dia alami karena dia tahu resiko yang akan dia alami. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dia memegang ujung jubah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus merasakan ada sesuatu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca di Injil lain, dikatakan Yesus bertanya, siapa yang sudah memegang jubahnya? Dan ternyata perempuan itu berani untuk mengakui bahwa dialah yang sudah memegang jubah Tuhan Yesus. Jadi yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak marah kepada perempuan itu. Tetapi justru ketika Tuhan Yesus bertanya pertanyaan itu, dia mau menyatakan bahwa perempuan itu ketika memegang jubah Tuhan Yesus, dia sembuh dan membuat dia tidak lagi dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana adik-adik dengan anak daripada Yairus? Ketika Tuhan Yesus sampai ke rumahnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anaknya itu tidak mati, tetapi sedang tidur.
Pada waktu itu orang-orang yang berkumpul mereka mentertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka keluar dan Tuhan Yesus kemudian menghampiri anak Yairus, memegang tangannya, menyuruh dia bangkit, dan kemudian anak itu bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama adik-adik kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia mengasihi semua orang. Di hadapan Tuhan, baik kaya, miskin, baik itu orang yang terpandang maupun orang yang sederhana, Tuhan memandang semuanya sama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari Tuhan Yesus memperlakukan semua orang dengan sama. Tuhan Yesus dia peduli kepada orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang sering tidak dipandang oleh orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya adik-adik juga belajar bagaimana bisa peduli kepada teman-teman yang selama ini dikucilkan, mereka yang minder, merasa diri mereka tidak punya apa-apa. Biarlah adik-adik boleh belajar untuk mengasihi mereka, menerima mereka, dan berteman dengan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini yang menjadi ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik. Engkau mengasihi semua orang tanpa melihat status sosial orang-orang. Engkau mengasihi baik itu orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang terpandang maupun orang yang sederhana. Bahkan Engkau peduli kepada orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dipedulikan. Tuhan, ajar kami untuk kami juga bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Berkati untuk adik-adik sekolah minggu, mereka terus bisa setia di dalam Tuhan dan juga terus belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati.